Negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. Indonesia sebagai lanjutan dari pertemuan puncak BRICS pada 2023 lalu di Johannesburg. Brazil menjelaskan Indonesia menghadiri KTT ke-13 non-blok di Havana. Nah, di KTT itu justru Presiden SBY. Halo, bersama kami lagi di sini, Tokopedia. Selamat datang di ruang diskusi terbuka. Selama puluhan tahun kan, arsitektur keuangan global kita itu dibangun di atas satu fondasi batu, yaitu dolar Amerika Serikat. Betul, fondasi yang dianggap paling stabil ya. Nah iya, negara-negara menaruh cadangan devisa mereka di atas fondasi itu dan merasa absolut aman. Tapi bayangkan kalau suatu hari pemilik tanah tersebut tiba-tiba mengganti kunci gerbangnya secara sepihak, dan Anda dilarang mengakses rumah yang Anda bangun sendiri dengan uang Anda. Dan ketika orang sadar kuncinya bisa diganti sepihak, insting pertamanya pasti langsung mencari jalan keluar darurat kan? Atau setidaknya ya, mulai membangun berangkas sendiri agar tidak sepenuhnya bergantung pada si pemilik tanah tadi. Tepat sekali, itulah realitas tatanan global kita hari ini. Di obrolan kita kali ini, kita akan menelusuri rentang waktu yang sangat krusial. Mulai dari sanksi finansial di tahun 2022, lalu masuknya Indonesia ke BRICS pada Januari 2025, sampai ke ketegangan ekstrim pada sistem petrodolar yang sedang kita saksikan di awal 2026 ini. Rentetan yang sangat padat ya? Banget. Makanya pertanyaan intinya adalah, apakah manuver dedolarisasi BRICS dan akumulasi emas besar-besaran ini adalah titik akhir yang tak terhindarkan dari hegemoni dolar AS? Ataukah sekedar diversifikasi pragmatis yang sebenarnya nggak menggoyahkan sistem? Kalau saya runut polanya, saya berargumen bahwa rentetan peristiwa dari 2022 hingga 2026 membuktikan adanya pergeseran struktural permanen menuju tatanan finansial multipolar yang perlahan tapi pasti meruntuhkan dominasi dolar. Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita lihat datanya, langkah-langkah ini hanyalah evolusi perlindungan aset yang lambat, atau istilahnya terikat batas sistemik. Dominasi dolar itu masih sangat kuat, dan tantangan internal BRICS terlalu besar untuk bisa menggantikannya begitu saja. Oke, mari kita bedah fondasinya secara kronologis. Titik baliknya itu kan tahun 2022. Saat pembekuan cadangan Rusia. Betul. Ketika Barat membekukan cadangan devisa Bank Sentral Rusia senilai 300 miliar dolar AS, ada satu konsep mendasar yang mati seketika, yaitu konsep bahwa surat utang AS atau US Treasury adalah aset bebas risiko. Secara mekanis, surat utang AS itu kan sebenarnya hanya ledger atau buku besar digital. Iya, sekedar angka di layar. Nah, ketika Amerika Serikat bisa menghapus akses sebuah negara berdaulat ke buku besar itu, murni karena keputusan politik, aset tersebut otomatis berubah menjadi aset bersyarat. Ini yang memicu apa yang disebut di pasar sebagai quiet panic, kepanikan senyap. Antara 2022 sampai pertengahan 2025, Bank Sentral di Tiongkok, Polandia, Turki, dan India memborong lebih dari 3.200 ton emas fisik. Angka yang luar biasa masif. Sangat masif. Dan kenapa emas? Karena emas batangan di dalam brankas Bank Sentral di Jakarta atau Beijing itu satu-satunya instrumen penyelesaian akhir yang tidak punya resiko pihak lawan. Anda nggak butuh izin Washington untuk mencairkannya. Dan ini kemudian dikristalisasi oleh ekspansi institusional BRICS, bergabungnya Arab Saudi, Iran, lalu disusul Indonesia awal 2025 kemarin, membuktikan BRICS bukan cuma forum ngobrol-ngobrol lagi. Mereka sedang memetabolisme kepanikan tadi menjadi infrastruktur alternatif untuk menyingkirkan dolar. Tunggu dulu. Saya sama sekali nggak membantah fakta 3.200 ton emas itu. Ekspansi BRICS juga jelas nyata. Tapi, menyimpulkan bahwa akumulasi aset fisik otomatis berarti keruntuhan hegemoni dolar, itu lompatan logika yang mengabaikan bagaimana sistem moneter sebenarnya bekerja. Mengabaikan di bagian mananya? Mari kita lihat anatomi likuiditas harian. Mengapa India membeli emas hingga cadangannya tembus 880 ton di pertengahan 2025, tapi di saat yang sama mereka tetap memborong miliaran dolar surat utang AS? Jawabannya ada pada fungsi mata uang. Bank sentral itu kan tidak sekedar menimbun kekayaan seperti naga di dalam goa. Jelas, mereka ada fungsi stabilitas. Persis. Mereka harus mengelola krisis likuiditas harian.
Kalau pada hari Selasa pagi pasar valuta asing di Mumbai panik, lalu nilai tukar rupiah anjlok, Reserve Bank of India itu nggak bisa ngeluarin batangan emas dari berangkas untuk menstabilkan pasar. Emas itu lambat dan sangat tidak liquid untuk operasi harian. Memang butuh uang kertas. Iya, mereka butuh dolar AS yang sangat cair untuk diinjeksi ke pasar forex. Inilah sebabnya, meski sentimen anti-dolar kuat, data SWIFT membuktikan dolar masih memegang kendali atas 58% perdagangan global dan 88% volume forex. Negara berkembang itu akumulasi emas sebagai asuransi kebakaran, betul, tapi mereka tetap pakai dolar sebagai oksigen harian. Asuransi kebakaran itu hanya langkah pertamanya saja. Saya setuju. Emas nggak menyelesaikan krisis likuiditas Selasa pagi di Mumbai. Tapi Anda mengabaikan satu hal fundamental yang memaksa mereka mencari tabung oksigen alternatif ini, yaitu masalah fiscal dominance di Amerika Serikat. Anda menyoroti utang nasional mereka. Iya, ini bukan cuma soal sanksi atau geopolitik. Ini matematika murni. Hari ini, beban utang AS sudah lewat 35 triliun dolar. Secara mekanis artinya apa? Anggaran yang dikeluarkan pemerintah AS hanya untuk bayar bunga utangnya itu sekarang lebih besar dari seluruh anggaran pertahanan militer mereka. Kondisi fiskal yang memang kritis ya. Sangat kritis. Pendapatan pajak mereka nggak cukup, lalu bagaimana nambalnya? Ujung-ujungnya The Fed harus mencetak dolar baru untuk beli utang pemerintahnya sendiri. Ketika Anda menambah pasokan uang tanpa pertumbuhan produksi real, nilai dolarnya tergerus. Dolar ini secara matematis kehilangan daya belinya. Jadi, negara berkembang lari ke emas dan memperbesar BRICS bukan cuma takut disanksi. Tapi karena nilai asetnya turun. Persis, memegang surat utang AS jangka panjang itu ibarat menyubsidi defisit fiskal Amerika sambil ngelihat uang Anda menguap. Analogi sederhananya, sama seperti orang memindahkan uang dari bank yang hampir bangkrut ke brankas emas di rumah. Saya paham argumen matematis soal fiskal dominance itu. Defisit AS memang menakutkan. Tapi dalam sistem keuangan global, modal beroperasi berdasarkan prinsip cleanest dirty shirt atau baju kotor yang paling bersih. Kalau negara berkembang atau eksportir besar seperti Tiongkok mau membuang dolar secara masif, uang triliunan itu mau diparkir di mana? Ada banyak diversifikasi instrumen sekarang. Ya, tapi tidak ada pasar obligasi di seluruh dunia yang punya kedalaman, hukum, keamanan, dan likuiditas yang bisa menyerap modal sebesar itu selain pasar obligasi AS. Dan ini menyingkap kelemahan BRICS. Kelemahan infrastruktur maksudnya. Itu argumen yang menarik. Tapi apakah Anda sudah mempertimbangkan realitas internal BRICS di tahun 2025 ini? Anda sebut masuknya Indonesia, Saudi, dan Iran sebagai infrastruktur nyata. Secara politis, betul. Tapi mekanismenya, ada gesekan yang sangat parah di sana. India dan Tiongkok punya sengketa perbatasan yang memicu kecurigaan mendalam. Friksi itu memang selalu ada di blok geopolitik. Masalahnya, India menolak keras ide mata uang bersama BRICS karena mereka tahu itu cuma bakal mengganti hegemoni dolar jadi hegemoni yuan Tiongkok. Anda tidak bisa membangun arsitektur keuangan baru kalau dua pilar utamanya takut didominasi satu sama lain. Ini murni strategi bertahan, bukan menyerang. Friksi India dan Tiongkok itu fakta. Dan tidak ada yang bilang transisi menuju dunia multipolar ini akan mulus tanpa hambatan. Tapi ketiadaan mata uang tunggal BRICS bukan berarti kegagalan. Justru karena mereka sadar menyatukan kebijakan moneter itu sulit, mereka beralih ke strategi yang jauh lebih pragmatis, yaitu Local Currency Transactions atau LCT. Mekanisme mata uang lokal yang sudah berjalan itu ya? Betul, dan ini makin luas sejak Indonesia masuk Januari 2025. Coba kita lihat mekanismenya. Dulu kalau importir di Jakarta mau beli mesin dari pabrik di Shanghai, dia harus tukar rupiah ke dolar, kirim dolarnya, lalu pabrik Shanghai menukar dolar ke yuan. Dolar sebagai perantaranya? Ya, dan di setiap langkah ada biaya konversi. Lebih parah lagi, kalau The Fed menaikkan suku bunga, rupiah kita melemah. Tiba-tiba mesin dari Tiongkok tadi harganya jadi sangat mahal di Jakarta. Padahal harga aslinya di Tiongkok nggak berubah sama sekali. Ini namanya mengekspor inflasi. Nah, dengan LCT, transaksi ini memotong kaki dolar sepenuhnya. Tapi hanya untuk transaksi bilateral kan? Ya, bank di Indonesia dan Tiongkok langsung hitung nilai tukar silang rupiah ke yuan. Nggak ada permintaan dolar di pasar.
Dengan BRICS yang sekarang menguasai 29% PDB global, skala LCT ini menciptakan ruang kedap suara yang ngelindungin ekonomi mereka dari kebijakan Bank Sentral Amerika. Memotong perantara untuk menghindari imported inflation itu sangat masuk akal, saya akui itu. Terutama bagi transaksi bilateral yang seimbang. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau perdagangannya asimetris? Asimetris bagaimana maksud Anda? Mekanisme LCT ini berhadapan dengan tembok tebal yang disebut krisis likuiditas. Mari kita ambil contoh empiris antara Rusia dan India pasca 2022. India borong minyak Rusia pakai mekanisme rupiah. Apa yang terjadi secara mekanis? Rusia jual miliaran dolar minyak ke India, tapi Rusia nggak mengimpor barang dari India dalam jumlah yang setara. Jadi uangnya surplus di satu sisi? Betul, bank-bank Rusia di India tiba-tiba dibanjiri miliaran rupiah yang nggak berguna bagi mereka. Rupiah bukan mata uang yang bebas dikonversi di pasar global. Rusia nggak bisa bawa rupiah itu ke Eropa untuk beli mesin industri. Uangnya pada dasarnya terjebak. LCT itu bagus di atas kertas atau skala kecil. Tapi untuk ketidakseimbangan perdagangan makro skala global, Anda tetap butuh aset penyelesaian yang diakui di mana saja. Dan itu masih dolar AS. Tunggu, Rusia kan tidak diam saja melihat uangnya terjebak. Keadaan itu justru memaksa munculnya inovasi yang membawa kita ke pergeseran paling radikal di Maret dan April 2026 ini. Anda meremehkan seberapa cepat sistem plumbing, perpipaan sistem keuangan global sedang dirombak total. Perombakan seperti apa yang radikal menurut Anda? Mari bicara soal petrodolar. Penyulingan minyak raksasa India yang tadi surplus rupiah, kini secara rutin membayar minyak Rusia pakai kombinasi yuan dan dirham Uni Emirat Arab. Dirham itu dipatok ke dolar betul, tapi transaksinya diselesaikan tanpa menyentuh bank di New York sama sekali. Lebih ekstrim lagi, bulan lalu Iran mulai memungut biaya tol transit kapal tanker di Selat Hormuz sepenuhnya dalam yuan. Tapi itu kan kebijakan terisolasi. Bukan, karena infrastrukturnya sudah siap. Di Februari 2026, sistem chips Tiongkok diperbarui dan dikombinasikan dengan platform mBridge. SWIFT itu sekedar sistem pesan bank A kirim pesan ke bank B untuk memindah catatan di buku besar dolar. Tapi mBridge pakai teknologi blockchain CBDC. Uang benar-benar berpindah peer-to-peer antar bank sentral lintas negara, multimata uang dalam hitungan detik. Ini sepenuhnya melewati yurisdiksi Amerika Serikat. Skala mBridge yang mencapai transaksi 55 miliar dolar itu memang kemajuan yang luar biasa. Tapi mari kita letakkan narasi teknologi ini dalam kerangka network effect, efek jaringan global. Sistem pembayaran itu ibarat sistem operasi komputer. Dolar AS dan SWIFT itu ibarat Windows. Semua orang pakai itu karena semua entitas lain juga pakai. Dan mBridge itu sistem baru. mBridge dan chips ini ibarat sistem operasi Linux yang dibuat khusus buat beberapa negara. Sistem ini efisien buat negara yang ingin menghindari Washington. Tapi, apakah pabrik tekstil di Jawa Tengah akan menggunakan yuan lewat mBridge untuk transaksi dengan rekanan di Amerika Latin? Sama sekali tidak. Biaya transisinya terlalu mahal. Laporan empiris SWIFT membuktikan transisinya berjalan sangat lambat. Tapi untuk komoditas kunci, transisi itu terjadi. Memang, tapi ada ilusi besar di transaksi komoditas non-dolar yang Anda sebutkan. India transfer dirham ke Rusia. Tapi pakai mata uang apa mereka menentukan harga minyaknya? Harganya tetap dipatok pada acuan Brent crude yang dinilai dalam dolar AS. Soal unit of account. Ya, kita harus bedakan antara alat tukar dan pengukur nilai. Mereka mentransfer nilai pakai mBridge, tapi metrik pengukur kekayaannya tetap dolar. Kalau dolar menguat, harga real minyak yang dibayar India pakai dirham itu otomatis ikut naik. AS masih mengendalikan gravitasi harga global. Argumen Anda soal pengukur nilai itu akurat untuk menjelaskan sejarah dolar. Tapi memisahkan alat tukar dari pengukur nilai justru adalah tahap pertama pergeseran struktural ini. Kenapa? Karena ketika penyelesaian akhir sebuah transaksi, entah pakai yuan, dirham, atau LCT, tidak lagi melewati lembaga clearing AS, maka seketika itu juga pemerintah AS kehilangan tombol saklarnya. Tombol untuk memberikan sanksi. Orang nggak peduli betapa repotnya belajar Linux. Mereka akan ramai-ramai pindah demi kedaulatan. Dan angka 58% di SWIFT yang Anda kutip itu menyesatkan, karena sifatnya backward looking. Maksudnya, SWIFT tidak menangkap semuanya? Tentu saja tidak. SWIFT hanya mendata apa yang lewat di dalam sistem mereka. Miliaran dolar ekuivalen yang mengalir lewat penyelesaian LCT, chips, mBridge, itu buta dari layar radar barat.
Ekonomi bayangan ini membesar, dan masuknya negara kekuatan real seperti Indonesia ke BRICS memberi volume absolut untuk melebarkan jalan alternatif ini secara permanen. Saya mengerti rasionalitas menghindari risiko weaponization dari AS itu. Tapi kita harus objektif membedakan manuver keamanan nasional dengan revolusi finansial menyeluruh. Mari kembali ke masalah arus modal. Tiongkok sendiri masih ketat mengatur kontrol modalnya. Yuan bukan mata uang bebas. Tentu, mereka punya sistem ekonomi sendiri. Nah, bagi investor global di London atau Tokyo, kemampuan menarik uang tanpa intervensi negara itu harga mati. Dolar menawarkan kepastian institusional itu. Tatanan global ini tidak runtuh menuju dedolarisasi radikal, melainkan sekedar bergeser menjadi struktur berlapis atau multi-tier. Dolar tetap jadi lapisan inti untuk investasi, sementara M-Bridge dan LCT jadi lapisan sekunder khusus perdagangan fisik di negara selatan. Dolar tak akan mati dalam waktu dekat. Evolusi yang wajar bagi Anda. Tapi bagi saya, ketika struktur berlapis itu mulai menormalisasi transaksi triliunan dolar tanpa harus menyentuh sistem perbankan barat sama sekali, hegemoninya sudah retak secara fundamental. Lintasan kronologis dari 2022 hingga 2026 ini bukan fluktuasi acak. Titik puncaknya sudah mulai terlihat, begitu? Iya, pembekuan di 2022 membunuh konsep fiat yang aman, memicu pelarian ke emas, ekspansi BRICS di 2025 menggeser LCT jadi tameng real, dan sekarang di 2026, M-Bridge beroperasi penuh melompati perantara tradisional. Hegemoni absolut dolar secara struktural sedang digantikan oleh ekosistem keuangan multipolar. Dan merangkum argumen saya, kemauan politik itu tidak bisa melampaui mekanisme operasional pasar dengan mudah. Saya mengakui diversifikasi dan pembangunan infrastruktur itu nyata, tapi isu likuiditas, transparansi pasar modal, friksi internal BRICS, dan status dolar sebagai metrik harga memberikan batasan yang keras. Dolar hanya bergeser dari monopoli menjadi pemain dominan utama. Tatanan ini hanya sedang menyesuaikan diri. Pada akhirnya, meski kita berseberangan dalam menilai laju akhir dedolarisasi ini, saya yakin kita sepakat di satu titik konvergensi. Kita sedang berada di periode transisi paling kompleks sejak Bretton Woods. Sepakat 100%. Di tengah volatilitas ini, langkah-langkah pertahanan kedaulatan seperti akumulasi emas dan partisipasi di sistem pembayaran alternatif itu teramat logis, khususnya bagi negara seperti Indonesia. Memiliki rute alternatif bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan hidup dari geopolitik. Setuju. Apakah rute alternatif ini pada akhirnya meruntuhkan jalan utama atau sekedar jalur pengalihan, waktu, dan data ekonomi yang akan menjawabnya? Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta tulis pendapatmu di kolom komentar.